Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelas Tasawuf dan Psikoterapi 2 Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan makna dan jenis-jenis skor dari mata kuliah psikometri. Apa sih skor itu? Skor adalah angka yang didapatkan dari hasil pengukuran. Kira-kira pengukuran macam apa yang dimaksud? Jadi, seakan kita mengukur panjang suatu meja dan tinggi badan seseorang. Setelah kita ukur, maka hasil yang didapat adalah dari meja tersebut kita dapatkan hasil 1,5 meter. Dan dari tinggi badan seseorang tersebut kita ambil 156 cm. Dan angka-angka tadilah yang dimaksud dengan skor. Tetapi, tidak semua angka dikatakan sebagai skor. Sebagai contoh berikut ini. Nominal. Nominal adalah angka yang digunakan sebagai identitas. Contohnya adalah nomor punggung pemain bola. Angka tersebut memang berupa angka, tetapi bukan berarti termasuk skor. Selanjutnya ada ordinal. Ordinal adalah angka yang menunjukkan sebuah peringkat. Contohnya juara kelas. Selanjutnya ada interval. Interval adalah hasil pengukuran yang memiliki jarak jenjang dan tidak memiliki nilai nol mutlak. Contohnya adalah suhu. Yang dimaksud tidak memiliki nilai nol mutlak adalah saat suhu berada di 0 derajat Celcius, bukan berarti 0 derajat Celcius tadi tidak memiliki suhu, melainkan 0 derajat di sini merupakan titik terendah atau titik dingin dari sebuah suhu. Yang terakhir ada rasio. Rasio adalah angka yang memiliki nilai nol mutlak. Contohnya adalah tinggi badan. Maksudnya di sini adalah ketika ia mencapai 0 cm, maka ia tidak memiliki tinggi apapun atau jenjang apapun. Selanjutnya ada skor standar dan skor tidak standar. Skor standar adalah yang memiliki acuan interpretasi sehingga mengetahui hasilnya tinggi atau rendah. Maksudnya di sini adalah dia sudah memiliki ketetapannya sendiri. Misalkan kita mengukur tensi darah kita. Tensi darah itu sendiri sebenarnya sudah memiliki ketetapan, yaitu dari WHO. Jadi misalkan kita mengukur tensi darah kita, lalu didapatlah hasil 120/100, artinya kita masih normal. Selanjutnya ada skor tidak standar, yang artinya belum memiliki acuan interpretasi, sehingga tidak mengetahui kategori tinggi atau rendah. Misalkan kita membeli sepatu. Ukuran sepatu yang biasa kita pakai adalah 37, tetapi pada saat kita membeli sepatu dan kita melihat ukuran 39 atau 40, ternyata saat kita pakai itu masih pas di kaki kita. Itu tandanya bahwa ukuran sepatu tidak memiliki acuan interpretasi, sehingga angka atau ukurannya pun bisa berubah-ubah. Berikut ini adalah rumus dari skor standar atau Z-score. Z yang berarti skor standar, X yang berarti skor mentah, M atau mean yang berarti rata-rata, dan SD yang berarti standar deviasi. Standar deviasi sendiri memiliki arti adalah rumus dalam pengukuran statistika. Lalu, bagaimana cara kita untuk mendapatkan hasil dengan menggunakan rumus dari skor standar? Berikut cuplikannya. Misalkan di sini namanya adalah salsa. Kita akan mencari skor standar dari nilai yang salsa dapatkan. Jadi di sini X-nya atau skor mentahnya ia mendapatkan nilai 70 dan rata-rata di kelas adalah nilainya 50. Sedangkan standar deviasi adalah 10. Standar deviasi ini sudah menjadi ketetapan atau sudah menjadi rumus dari statistika. Selanjutnya ada pembandingan dari kelas lain yaitu Lindu. Lindu ini kita katakan nilai skor mentahnya adalah senilai 80 dan mean di kelasnya atau rata-rata nilai di kelasnya adalah 60. Standar deviasi masih kita buat 10. Lalu saya akan mempercepat video terakhir. Ini kita ada perbandingan satu lagi yaitu bernama Syifa. Setelah didapat hasilnya ada 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita membuat kurva.
Yang di tengah adalah titik yang sedang, yang paling kiri adalah rendah, yang paling kanan adalah yang paling tinggi. Jadi setelah diurutkan, hasilnya adalah Salsa yang pertama, yang kedua ada Lindu, dan yang ketiga ada Syifa. Sebenarnya 3 orang ini nilainya sama-sama tinggi. Selanjutnya ada kegunaan skor standar. Yang pertama yaitu menyamakan skala skor antara beberapa tes yang memiliki jumlah item yang berbeda, sehingga hasilnya bisa comparable. Yang kedua, bisa melihat posisi relatif nilai individu dalam kelompoknya berdasarkan distribusi normal. Contoh sederhananya adalah Salsabila misalkan ia dari kelas IPS, sedangkan Syifa dari kelas IPA. Dan mereka sama-sama mengerjakan soal matematika, dan didapatlah hasil Salsabila tadi mendapatkan nilai 70, sedangkan Syifa tadi mendapatkan nilai 60. Tidak bisa dikatakan Salsabila mendapatkan nilai yang tinggi hanya karena ia memiliki nilai 70. Sedangkan IPA dan IPS sendiri mata pelajaran matematikanya itu berbeda, lebih rumit dari yang IPS, dan IPS hanya belajar yang umum-umum saja, seperti itu. Baiklah, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan yang ada pada video ini, dan saya mohon maaf sekali lagi apabila ada pengucapan atau pelafalan yang salah.